Nah, yang warna-warni kayak gini nih yang perlu disortir. Ada merah, ada hijau, ada biru, ada hitam-hitam juga. Yaudah, kita sortir. Welcome back to Barbar Gapiva. Hari ini airnya udah mendingan nih, nggak butek-butek banget. Tuh ya, perbandingannya nih air yang udah dapat. Ini juga tadi gue sifon. Kemarin si Ilham sifon, terus gue isi lagi nih. Airnya nggak terlalu butek lah ya kalau ada tambahan air yang sebelumnya. Tapi kalau air yang baru, benar-benar baru tuh masih butek. Nih butek semua nih, kelihatan nggak tuh? Nih butek ya. Yang dua ini, sini sama sini nggak butek. Nah mumpung airnya mendingan, terus gue juga udah ngisi beberapa akuarium nih, ada yang kosong kayak ini. Satu, terus mana lagi ya? Ini 2, 3. Walaupun airnya agak butek nggak apa-apa deh. Gue udah pengen banget nyortir ini nih. Nih, soalnya kayaknya udah asik-asik banget nih dari atas itu ya, kecil-kecil telinganya udah pada lebar-lebar gitu. Terus warnanya juga udah variasi. Ini ada Blue Ivory Ribbon VVIP, kelahiran 14 Februari. Baru berapa tuh berarti? 14 Februari. Gua cek dulu ya, lihat tanggalan. Barusan gua ngecek tanggalan. Ini tanggal 16 Februari ya. Jadi kalau ini 14 Februari, nah bulan Februari itu sampai tanggal 28. Nah, berarti 28 kurangin 14 masih ada 14 tambah ini 16 ya. Berarti pas 30 hari, Bro. Ini 30 hari. Nih segede gini. Ini termasuk cepat ya. Aduh, makanya gue nggak sabar banget kalau ini nih sortir ini deh. Wih, cakep banget, Bro. Segar-segar. Coba kita sepilin dulu ya dari ini. Pakai solitary hitam, oke? Airnya yang bersih, jangan pakai air butek. Kita cuci dulu. Aduh, kita cuci dulu. Oke, udah dicuci-cucinya juga di sini. Bentar nih airnya ada butek, nanti kalau itu ikannya nggak kelihatan. Pakai yang jernih, mana nih air yang jernih? Ini deh, bersih nih. Kita ambilin dulu ikannya ya. Gua ambilinnya mel dulu ya, atau enggak? Mel dulu deh. Kayaknya enakan mel dulu, jantan dulu. Kalau yang gue lihat langsung sih ini campur ini warnanya, ada yang hijau, terus ada yang biru. Ih, cakepnya. Ulala. Aduh, nggak dapet. Ntar ya gue serokin dulu deh. Gue sukanya nggak nyerok sih, makanya tangan sukanya kayak gini tuh. Tuh, pakai tangan. Ini gue semua pakai tangan nanti nyeroknya. Nggak nyerok berarti ya. Nyiduk. Ntar gue lanjut dulu ya, nanti gue kasih sepil ikannya. Oke, gue udah dapat beberapa nih. Belum semua, tadi masih ada juga sih. Nah, ini dia warna-warni ya. Ada yang warnanya biru. Tuh ada yang kehijauan. Terus ada yang ada merahnya. Terus udah pasti ada blouse itu yang hitam-hitam tuh ya. Ukurannya hampir seukuran ya, jadi umurnya baru sebulan, selisihnya nggak jauh-jauh banget. Kalau patternnya dia belum kelihatan, belum begitu kelihatan. Cuma untuk bodinya udah tebel, terus tadi kita lihat barang-barang dari atas itu siripnya udah pada asik-asik lah, udah pada gede-gede. Nah, ikannya ini terus aktif banget ya, agak bisa diem dia. 30 hari coy ya, kita sortir tuh. Kan ada yang hijau, ada yang ungu, cakep dah. Nih ya, gue kasih flash, kalian kelihatan nggak ada yang warnanya biru tuh sama hijau-hijau ya. Kalau ini sih indukannya sendiri, bentar ya gue ambilin indukannya, kita tuang dulu deh. Indukannya kita lihat. Tuh dari atas tuh kelihatan ya. Oh, udah kayak capung. Nah, tuh kalau dari atas juga udah kelihatan sih, dia hijau sendiri, biru sendiri, merah, ada blau.
gelo warna-warni. Nah ini gue udah bawa ini. Untuk betinanya ini indukan yang tadi satu peranakan itu dapat banyak banget. Nah untuk jantannya ini sayangnya ekornya itu ya finrod, dia bekas finrod, jadi semberawut tuh. Padahal dorsalnya cakep banget tuh, udah cakep dorsalnya. Sayangnya ekornya bekas finrod ini bro, jadi nggak kelihatan ya patternnya. Terus juga bentuk ekornya juga nggak kayak si betina tuh rapih ya, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting nggak pengaruh kalau misalkan ikan sobek atau bekas sakit finrod kayak gitu, itu nggak ngaruh ke genetik. Jadi tetap bawa genetik asli sesuai sama waktu dia sehat, sama aja kayak gitu. Ini masih gue pakai indukan, soalnya gantinya nggak ada kan. Kemarin kita kan habis kebanjiran, terus kan Ivory itu termasuknya ngulangin lah ya, karena kebanjiran banyak. Nah untuk betinanya bisa ngelihat performnya itu ekornya rapi, bundernya tuh. Dan untuk siripnya juga ini kalau ngeliat aslinya, cuman dia warnanya nggak begitu tebel. Sesuai sama itu deh, sama anakan yang sekarang keluar itu. Keluar hijau-hijau juga, wih keren lah. Nanti nggak tahu deh, pokoknya gedenya nanti gua update. Yuk kita lanjut sortirin ya. Ini yang tadi yang udah gua ambil, terus ini jantan-jantannya kita lanjutin sortir. Oh ya, kalau misalkan pakai lahan yang terbatas, sisanya paling jantan betina aja ya. Tapi kalau misalkan mau lebih lebih enak lagi, dia tuh nanti dibagi per warna bro. Jadi kan misalkan ada warna merah ya, ada merah sendiri, terus ada hijau sendiri, ada biru sendiri gitu kan. Nah nanti masing-masingnya itu bisa distabilin. Jadi nanti biru sendiri. Tapi kalau jenis ini sih susah sih stabilnya. Yang mungkin bisa stabil itu malah si merahnya. Nah tapi merahnya juga cukup sulit karena betinanya ini kalau misalkan dia warna merah harus ukurannya agak besar, jadi baru kelihatan nanti dia merahnya. Nah kalau misalkan breeding ivory gitu yang warna biru, memang seperti itu tantangannya, keluar warna banyak campur-campur. Nanti gue kasih lihat ya hasil akhirnya itu warna-warni, nanti kalian bisa lihat sendiri. Kita dari pertama video tadi udah ngelihat warna-warna campur-campur. Kalau misalkan pelihara dari dulu, terus dulu itu udah pernah breeding platinum blue dragon itu yang dulu rame, sama persis kayak gini rejekannya sebanyak ini. Sebenarnya nggak reject ya bro, jadi kayak keluar warna lain lah ya, tapi kita sebutnya reject ya. Padahal ini menurut gua nggak enak gitu kalau dibilang reject, padahal performnya itu juga bagus. Oh ya, gue juga ada misain sebenarnya bro, kan gue ada galon-galon ya, gue ada misain warna-warna rejekannya ini. Coba kita lihat ya. Nah jadi ikan yang ini tuh sebenarnya udah pernah gue coba stabilin ya waktu beberapa bulan lalu gitu kan, dan perform induknya itu bener-bener cakep. Nah ini anakannya juga udah cakep banget bro. Aduh, ngiler gue juga. Bentar ya, gue ngambilnya spare aja deh ya. Ini dulu tuh yang gue bilang snake skin blue ivory bro, tapi menurut gue dia nggak masuk ke snake skin blue ivory. Dia hilang soalnya snake skin itu nggak sempurna bro. Tapi untuk performanya itu tetap cakep banget. Nggak tahu nanti gue masukin namanya apa ya, tapi kita lihat bareng-bareng. Oke? Bentar ya, kita cek dulu. Nah ini yang kemarin gue bilang snake skin, tapi di bodinya itu dia nggak sampai snake skin banget ya, maksudnya nggak halus gitu. Nggak tahu nih gue pecahannya apa nih, berarti nggak tahu deh ya, makanya gue juga bingung mau namainnya apa. Tapi ini ya, ini rejekan, bukan rejekan berarti ngomongin cowok, soalnya ini performa cakep banget sih menurut gue. Ini ya gue paksa megar nih, dia kalau megar full tuh bundernya cakep banget. Nah tuh nih, nah tuh beneran formnya tuh kayak si ivory ininya, ivory aslinya. Nah ini kan gue pisahin karena kemarin yang gue bilang snake skin blue ivory,
Cuman nggak tahu nih nanti gue kasih nama apa lagi, nggak tahu. Soalnya jadinya tuh nggak ada snack skinnya gitu loh. Nah ini yang gue bilang reject kan bro. Tapi gimana menurut kalian, ini reject itu pantas nggak reject, dibilang reject kayak gini kan ya? Masih cakep banget. Tuh. Ini betinanya juga persis banget kayak Ivory sih kalau betinanya. Ini betina satu peranakan yang keluar jantannya kayak gini, makanya gue pisah dan gue coba kawinin lagi sama si satu peranakannya. Nah kalau misalkan wadah kalian banyak gitu ya, punya tambungan banyak, terus kayak keluar ikan-ikan yang berbeda dari induknya, misalkan kayak tadi Blue Ivory, keluar Ivory tapi ada pattern corak di body, itu dipisah aja sendiri. Nanti kita nggak tahu soalnya gedenya itu bakal kayak gimana, dan ternyata gue simpen gedenya itu kan cakep ya kan. Nah kita juga bisa nyimpan pakai galon-galon. Oke, gue juga nyimpen deh, itu kan ada yang biru ya, versi biru. Nah, gue nyimpen juga yang versi merah di sini bro. Kita lihat bareng-bareng versi merahnya ya. Ini nanti kalian nilai ini reject apa bukan menurut kalian. Soalnya aduh cakep banget beneran deh. Ini yang keluaran dari Ivory, Blue Ivory. Kan jadi ikan itu dikatakan reject itu kan karena nggak sesuai misalkan sama yang kita breeding gitu kan, nggak sesuai anakannya, indukannya apa, anakannya keluar apa gitu. Gue pakai jantannya aja deh, kalau betinanya hampir sama soalnya. Jadi kita katakan reject, terus kita pisah ya kan. Pisahnya ya udah pakai galon-galon aja, gampang. Nah ternyata gedenya itu, waduh, badas bro, cakep banget. Kita bawa ke depan ya, biar kelihatan ada cahayanya dikit. Oke, ini dia. Nah, lu lihat sendiri dah tuh performnya. Makanya kalau dibilang reject kan bingung ya, ikan reject tapi secakep ini ya kan. Tuh. Kalau patternnya dia larinya ke mozaik ya, patternnya ke mozaik. Terus bodinya itu memang hampir mendekati snake skin ya kan, tapi kurang halus. Warnanya merah. Nah yang gue suka kalau misalkan breeding dari ikan yang performnya cakep, rejectannya pun atau misalkan ikan yang keluar beda pun tuh patternnya juga performnya juga cakep bro. Tuh. Jadi walaupun dia reject tapi performnya misalkan lebar ya, ini juga lebar gitu kan. Nah untuk si yang merah ini juga gue pisahin sendiri. Si betinanya juga sendiri sih, dia rada-rada hijau jadi kayak kemerah lah. Prediksi gue merah gedenya itu nanti merah. Ini kita coba nanti kita kawinin, anakannya banyak gak yang persentasenya kayak dia nih. Oke, ini gue udah kelar nih ngambilin jantannya semua. Kalau teman-teman punya tempat yang banyak ya, boleh misahinnya per jenis. Jadi kayak misalkan merah, nanti sama si merah ya kan, merah-merah sendiri, terus nanti yang biru-biru sendiri, hijau-hijau sendiri. Bahkan kalau misalkan wadahnya banyak lagi nih, blaunya kalau disimpan juga nggak apa-apa. Karena yang tadi gue bilang kan kalau misalkan performa induknya bagus, itu nanti rejectannya pun bahkan bisa bagus juga. Ini beberapa kali gue simpan si blau ini, dia tuh ekornya juga bisa half moonnya itu rapi, terus ditambah apa ya, telinganya itu bisa gede. Makanya gue penasaran kan, beberapa kali gue simpan bisa cakep juga. Tapi kalau misalkan wadahnya terbatas, boleh pisahinnya cuman kayak gini aja. Jadi nanti satu peranakan ini, satu warna ini, satu jenis ini di satu tempat aja. Jadi cuman pisah jantan sama si betina. Atau misalkan kalau tempatnya teman-teman lebih terbatas lagi juga bisa caranya kayak gini. Yang disortir itu yang nggak sama kayak indukannya. Misalkan kalian ngebreed yang biru ya, jadi nanti kita ambilin si jantan-jantan yang merah aja dari peranakan yang tadi segini banyak, kita ambilin jantan-jantan merah sama si jantan-jantan blau. Nanti si betinanya ini dia nggak apa-apa, dia mau betina merah atau blau gitu dikawin aja sama si jantan biru sama hijau tadi. Kita cuma ngambilin rejectan yang merah-merah kalau misalkan wadahnya teman-teman terbatas gitu ya. Jadi kita fokusnya bisa sama yang paling bagus gitu.
Jadi kalau kalau memang perform ikannya bagus, walaupun reject tadi gue bilang, ya keluarnya bakal bagus juga. Nah, ini tadi udah gue pisahin semua ini ya. Ini sisa betina-betina semua. Dan ini yang kita dapat jantannya. Coba gue mau kasih lihat deh sekali lagi deh. Kita pisahin deh antara merah-merah sendiri ya sama nanti blau sendiri. Coba kita lihat sekali lagi. Buat taruh di soliter, oke? Yang ini yang biru-biru deh, merahnya belakangan. Oke, ini yang gue pisahin biru-biru sama si hijau-hijau nih teman-teman. Lumayan ini hampir 50% ya. Oh ya, kalau misalkan ngebreed ini nih dia nggak tentu ya persentase jadi birunya itu berapa persen, karena memang keluar selalu random loh, bener-bener random. Sepengalaman gue itu random, dia tuh nggak pernah sampai 100% biru, itu nggak pernah, nggak bisa. Makanya Ivory itu termasuk jenis yang nggak gue rekomendasikan untuk teman-teman yang baru pelihara. Walaupun memang jujur ikannya itu cakep banget ya, cakep, terus ya mewah gitu kan, warnanya biru, hijau, merah, apa biru kehijauan gitu, wah cakep banget memang gedenya. Tapi sayangnya itu ya, di balik keindahannya itu kita memang perlu perjuangan untuk breedingnya. Dan ini hasilnya nggak tahu, nggak gue hitung tapi setengahnya ini, setengahnya dari yang reject. Nah kalau misalkan teman-teman wadahnya banyak, dipisah teman-teman, jadi yang biru sama hijaunya itu sendiri yang kita fokusin untuk breeding. Nanti yang rejectannya yang merah sama blau itu nanti disendirikan. Kalau misalkan wadahnya ada gitu kan. Kalau misalkan nggak ada, ya kayak tadi gue bilang, palingan kita sortir sih merah-merahnya aja kayak gitu. Ini yang tadi udah gue sortir ya, jantan betinanya mana ya. Oke, bentar. Karena gue pengen gedein juga yang merah-merahnya, jadi ini bakalan gue simpen sih. Tapi karena ini banyak banget ya, tuh ini yang tadi barengan sama ini jantan ini, jadi yang keluar nggak biru tuh sebanyak ini bro. Ini gue simpen soalnya gue ngeliat dari kecilnya itu cakep banget ini. Jadi yang kayak gini nanti gue simpen di galon lah biasanya ya, karena memang gue fokusnya kan bukan yang ini, fokusnya yang ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya gue juga bisa fokusin si merah ya, si merah, karena merahnya itu cakep banget, beneran cakep. Kayak tadi itu merahnya tadi itu cakep, tapi bukan merah yang kayak tadi ya, itu merahnya itu coraknya patternnya mozaik, terus bodinya yang kayak snake skin. Nah kalau yang ini tuh nanti bodinya itu platinum, dia kayak rada-rada platinum besarnya, sama kayak Ivory yang ini. Ya kenapa gue simpen ya, karena performanya itu tetap cakep walaupun dia keluar warna merah ya. Sebenarnya udah beberapa bulan lalu itu gue pernah bahas tentang Ivory juga, yang judulnya itu jangan breeding ikan gapi jenis ini kayak gitu. Ini gue masukin kayak blau terus merah kayak gitu, itu gue masukin. Tapi gue juga bilang di sana kalau nggak salah, kalau misalkan kita suka bisa kita breeding kayak gitu. Seingat gue ya kayak gitu, karena konsep gue memang dari dulu kayak gitu. Kalau gue suka ya gue breeding, walaupun itu reject sekalipun. Oke, kayak gitu dulu aja teman-teman. Ini gue nggak tahu nanti mau nuangnya kapan, soalnya kan masih butek ya, nunggu sebentar lah ya. Ya mudah-mudahan kalian suka dengan video kali ini, terus juga bermanfaat. Yang buat teman-teman juga bisa bantu support channel gue dengan cara komen, like, dan subscribe. Oke, seperti biasa lanjut gas breed.